Selamat pagi. Selamat datang Jemaat Kenisa. Yuk kami kita bawa bareng-bareng penyembahan kita, pujian syukur kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
Biarkan lagu ini bisa menjadi doa ya Tuhan. Kalau kami mau ya Tuhan berkomitmen untuk mengikuti Engkau aja ya Tuhan. Biarkan kehendak-Mu menjadi kesukaan bagi kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang tenang selalu. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya nih? Udah lama kita nggak berjumpa. Kalau nggak salah, terakhir kita ketemu gereja itu udah 7 bulan yang lalu ya. Kenapa saya tahu? Karena sekarang anak saya umurnya udah 7 bulan. Terakhir saya gereja di GBK Nisa itu, anak kami masih dalam kandungan. Sekarang anak saya udah bisa duduk, udah bisa makan, udah hampir tumbuh gigi bahkan. Belum juga kita bisa gereja bersama-sama. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, itu tandanya kita masih terus dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi walaupun lagi kondisi seperti ini ya, apalagi khususnya buat pasangan muda seperti kami yang baru punya baby, itu biasanya pikiran negatif tuh gampang banget masuk. Contohnya kita takut ya virusnya masuk nanti ke anak kami, buat kita sendiri juga udah takut, kita mau pergi-pergi juga udah susah, nggak ada hiburan yang banyak kita bisa kasih buat anak kita karena jarang ada tempat umum yang memperbolehkan anak umur di bawah 9 tahun itu bisa ke sana. Jadi rata-rata kita banyaknya di rumah. Jadi kalau kamu melihat negatif itu banyak banget. Tapi sebenarnya di tengah-tengah
kenegatifan ini ada positifnya yang bisa kami ambil. Contohnya, istri saya selama 7 bulan ini ya kerjanya dari rumah gitu. Jadi biasanya kalau ibu-ibu hanya 3 bulan, kalau dia sekarang sampai anak kami lumayan besar dia masih bisa bersama-sama. Saya juga nggak full di kantor, cuma 2 atau 3 hari. Jadi ada aja lah positifnya. Kita masih, kalau gajian kita masih merasa aduh puji Tuhan banget ya, masih bisa gajian, saya gajian, jadi masih bisa beli keperluan rumah tangga. Jadi saya yakin banget Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kami. Kalau itu terjadi sama kami, pasti itu terjadi juga sama Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya pada hari ini, pada saat ini, kita mau juga memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Sebelum kita memberi, saya ingin membacakan satu buah ayat di Maleakhi 3 ayat 10. Ini ayat yang pas banget kalau lagi gajian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi yuk sama-sama kita setia sama Tuhan, memberikan persepuluhan, karena Tuhan tuh setia banget. Saya kasih kesaksian sedikit ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya lihat jumlahnya persepuluhan tuh kan lumayan ya, buat beli keperluan baby, buat rumah tangga kita beli macam-macam, tapi kita udahlah kasih buat Tuhan. Dan istri saya tuh paling setia banget yang namanya persepuluhan. Tapi di situ Tuhan benar-benar menunjukkan kebaikannya sama kita. Sampai tadi malam pun ada aja yang ngasih kado buat anak kami yang bisa dibilang itu benar-benar kami perlukan buat anak kami. Jadi bisa dengan hampir-hampir keperluan anak kami itu kami hampir-hampir nggak beli. Semua ada yang ngasih. Jadi hadiah buat anak kita. Jadi kalau ditanya duitnya dari mana, waduh itu semua dari Tuhan gitu. Kita nggak beli, itu semua dikasih sama Tuhan. Padahal kita nggak minta, kita nggak ngestok kita lagi perlu apa, tapi Tuhan cukupkan gitu. Jadi yuk sama-sama Bapak Ibu, kalau itu terjadi sama kami, pasti terjadi juga sama Bapak Ibu sekalian di semua lini kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahannya, boleh langsung mentransfernya di layar nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan terima kasih kalau hari ini kami sudah bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk memuji permuliaan Tuhan di ibadah online GBK Nisa. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah melayani di ibadah online ini. Tuhan, kami sangat bersyukur selama kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, kami bisa juga memuji Tuhan di GBK Nisa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua keperluan yang sudah terpenuhi dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kalau kami masih bisa punya gaji, kami masih bisa punya barang-barang yang ada di rumah, kami bisa listrik di rumah, itu semua kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami masih sehat semuanya Tuhan sampai detik ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Apapun Tuhan kondisi kami mau bersyukur kalau Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau memberikan terbaik, berkati Tuhan supaya pemberian kami ini menjadi berkat buat gereja kami, menjadi berkat juga buat orang lain yang memerlukannya. Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai lagi ibadah kita mau melanjutkan lagi. Kita memuji Tuhan supaya nanti kita memasuki firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya kena selalu.
semua aku butuh menghendak di hidupku. Oh Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang mengenal selalu. Shalom, puji Tuhan. Bertemu lagi kita di bulan yang baru lagi. Sekarang hari ini Minggu 1 November 2020. Cepet banget ya Bapak Ibu sekalian. Cepet banget ya bro and sis. Cepet banget ya saudara-saudara. Sekarang udah November, bulan depan udah kita akan Natal lagi. Wow. Tapi apabila saya melihat hari di belakang saya, dari Januari, Februari, Maret, seterusnya, masa COVID masuk. Saya mau katakan satu Bapak Ibu sekalian. Mau masanya COVID, mau masanya nggak COVID, mau masanya work from home, mau masanya work from office, mau masanya lagi paceklik, mau masanya lagi banyak uang, lagi nggak ada duit. Satu hal yang saya tahu, Tuhan Yesus baik dan Dia tetap baik selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang baru pada bulan November ini, berbicara mengenai hope. Kita akan belajar mengenai hope atau harapan. Hope atau harapan. Hope atau harapan menjadikan tema kita untuk bulan November ini. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru lagi, hari Minggu yang hari ibadah yang baru lagi. Kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tema kami untuk bulan ini yang Tuhan sudah berikan adalah hope, tentang pengharapan. Dan pengharapan itu yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Terima kasih Bapak yang baik. Berbicaralah, pakailah hamba Tuhan. Jadikan hamba hanya keledai, di mana Tuhan naik di atasnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa saat kita masuk dalam masa COVID ini, seluruh dunia dampaknya baru mulai terasa sekarang-sekarang ini. Ekonomi belum membaik, perdagangan belum membaik. Tetapi yang kita lihat adalah permasalahan demi permasalahan. Akibat karena perekonomian masih belum membaik, perdagangan belum membaik, mulai terjadi lagi. Kalau kita baca koran, dengar berita, pemutusan hubungan kerja, pembangunan ekonomi dari setiap negara masih boro-boro nol. Ini masih minus Bapak Ibu sekalian. Apa akibatnya? Para pengusaha juga tidak ada kerjaan. There's no new businesses. Sehingga banyak sekali terjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kita berbicara mengenai masalah, sekarang lebih banyak lagi masalah Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali masalah yang dihadapi tentang perekonomian, akibatnya politik, sosial, semuanya campur aduk. Akibat apa? Akibat karena COVID ini. Sepertinya Bapak Ibu sekalian, there's no hope. Sepertinya there's no hope Bapak Ibu sekalian. Karena coronavirus ini mengakibatkan banyak sekali pengangguran. Tidak terjadi pembangunan. Bahkan pembangunan ekonomi tadi saya katakan minus. Para pengusaha bingung, mesti ngapain. Para pebisnis bingung, mesti ngapain. Orderan dari pemerintah juga sangat minim. Boleh dikatakan nggak ada. Satu hal yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan seperti ini. Satu hal, yaitu harapan. Waktu kantor kami menghadapi seperti ini Bapak Ibu sekalian, waktu kami mengambil kebijakan-kebijakan
yang harus diambil. Karena kami melihat tidak ada perkembangan ekonomi, tidak ada pembangunan ke depan. Sehingga kami sudah mengantisipasi bahwa pekerjaan di kantor kami akan menurun. Oleh karena kami mengambil kebijakan-kebijakan. Kami mulai memanggil pegawai-pegawai kami dan kami katakan, kami rapat. Melalui Zoom kami jelaskan bahwa keadaan seperti ini akan mempengaruhi operasional daripada bisnis kita. Maka kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat supaya kantor ini bisa berjalan. Satu hal yang kami hindari yaitu pemutusan hubungan kerja. Akhirnya kami sharing sama pegawai-pegawai kami. Kami katakan, kami potong gajinya. Akhirnya setelah kami menjelaskan, pegawai kami bisa mengerti. Jadi mereka kami potong, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 30%. Yang makin besar kami potong lebih banyak. Yang makin sedikit, yang paling bawah kami tidak potong. Bapak Ibu sekalian, berjalan sebulan, 2 bulan, tetapi kami melihat sepertinya nggak baik. Kami melihat motivasi di kantor pun sepertinya menurun, Bapak Ibu sekalian. Karena apa, Bapak Ibu? Mereka bertanya-tanya apakah ini akan berkelanjutan apa enggak. Akhirnya kami rapat, para pemimpin kami rapat. Satu hal kesimpulan kami harus kasih mereka pengharapan. Kami harus kasih mereka hope, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kami panggil rapat lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan kami mulai menjelaskan. Kami jelaskan memang kita sekarang sedang sulit. Tapi apabila kita lihat ke depan, dan saya mulai menyaksikan, saya katakan 30 tahun lebih saya memimpin kantor ini. Beberapa kali kami lewati masa-masa seperti ini. Tetapi tidak pernah sekalipun kami tidak bisa mengatasinya. Oleh karena saya katakan, pasti kita akan keluar dari masalah ini dengan baik. Dan itu membuat mereka bergairah lagi, Bapak Ibu sekalian. Mereka bergairah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan oleh manusia pada saat sekarang adalah hope. Harapan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau manusia tidak punya harapan, maka dia akan binasa, dia akan mati, dia tidak punya pengharapan, dia akan stres, dan akibatnya apa? Dia akan meninggal. Bapak Ibu sekalian, penyakit yang paling berbahaya, yang gak ada obatnya adalah stres. Karena apa? Itu kan makan dalam kita, psikis kita yang dimakan, jiwa kita yang dimakan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan bawa firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan mengenai hope. Saya ingat kesaksian almarhum Bapak Ciputra. Pada tahun 2008 dia bilang sama saya, waktu itu ada masalah ekonomi, ada krisis ekonomi yang luar biasa, di mana kurs dolar, Bapak Ibu, bayangin kurs dolar dari 2.300 bisa sampai 17.000, hampir 10 kali lipat, 8 kali lipat, Bapak Ibu kalian. Kurs dolar, bayangin para pengusaha yang mempunyai pinjaman dolar yang tadinya misalnya 1 juta pinjaman dolarnya, tiba-tiba menjadi 8 juta. Yang dari 100 miliar tiba-tiba menjadi 800 miliar. Pak Ciputra bilang sama saya, "Nino, kamu lihat deh, itu satpam saya." "Iya Pak, dia lebih kaya daripada saya." "Maksud Bapak apa?" "Pak Nino, hutang saya karena ini menjadi sangat berat sekali. Karena tiba-tiba hutang saya menjadi 8 kali lipat lebih besar. Saya bukannya miskin, saya minus," dia bilang kayak gitu, dengan keadaan seperti ini. Karena saya katakan, satpam saya, dia tidak punya hutang. Mungkin hutangnya tidak banyak. Tapi saya. Kemudian kita sampai diskusi kita berjalan. Tapi Pak Ciputra, saya bilang, pada saat itu dia lagi dekat-dekat lagi mencari Yesus. Saya bilang, "Pak Ciputra,
But we have the answer. What do you mean? Saya bilang, Jesus is the answer. And Jesus is the hope. Dia tertawa. Dia rangkul saya, bilang, benar Ino. Hanya Yesus yang memberikan harapan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ini Tuhan berbicara kepada kita. Pada kita semua yang sedang bermasalah pada saat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Apa itu artinya Bapak Ibu sekalian? Jesus knows that we are heavy burden now. Tuhan tahu bahwa kita sedang berbeban berat. Kita sedang kesulitan. Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu bro and sis. Tuhan tahu bahwa saudara, kamu, saya, kita sekarang sedang bermasalah. Dan firman Tuhan katakan, come to me, you are heavy. Heavy burden. And heavy labor. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan, dia bukan saja mengajak kepada dia. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. I will take your stress out from you. Saya ingat ya, cucu-cucu saya kalau lagi sakit Bapak Ibu sekalian. Dulu waktu anak-anak bukan anak-anak saya maksud saya. Anak-anak saya waktu masih sakit, tanya waktu masih kecil, Josa, kalau tiba-tiba panas, Opung datang ke tempat tidurnya mereka. Opung tempelin badannya ke mereka. Kasih Opung penyakitnya. Kasih Opung sakitnya. Bapak Ibu sekalian, kalau seorang Opung di dunia aja bisa mengatakan demikian kepada kita manusia. Kita manusia bisa mengatakan demikian, apalagi Bapa di surga. Kalau dia bisa melihat bahwa kita sedang bermasalah. Dan give me all your burden to me. Give me all your burden to me. Kasih semua letih lesumu, beban beratmu, kasih kepadaku. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Waktu saya mendengar Opung ngomong kayak gitu, dia peluk si Tanya yang lagi panas. Dia peluk, lagi di kompres, dia peluk. Saya lihat dari luar kamar. Dia bilang, kasih Opung panasnya, kasih Opung panasnya. Wow, saya mau nangis Bapak Ibu sekalian. Saya mau nangis. Itu baru Opung, baru orang tua di dunia. Dan ini juga Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku, kamu yang lagi stres, kamu lagi sulit, kamu lagi berbeban berat, kamu yang lagi hutang lagi banyak, kamu yang lagi bisnisnya lagi sulit. Come to me. Dan akan memberikan kamu kelegaan, Bapak Ibu sekalian. Wow. Itu namanya hope, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah saya baca, Bapak Ibu sekalian, saya lihat there's only Jesus yang bisa kasih hope kepada manusia. Only Yesus yang bisa kasih harapan kepada manusia. Semua yang lain hanyalah take and give. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan ini. Kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan ini. Tapi our Jesus is a Jesus full with grace. Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang tidak pernah hitungan dengan kita. Waktu kita masih berdosa pun, waktu kita masih berhutang pun, Tuhan nggak minta bayar dulu hutangmu, baru akan mengampuni. Enggak, Bapak sekalian. Waktu kita masih jatuh dalam dosa, waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus datang dari surga mulia dengan seluruh kekudusannya. Dia datang ke dalam dunia. Untuk apa Bapak sekalian? Untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu sekalian, Kristus adalah harapan kemuliaan kita.
Kolose 1 ayat 27 mengatakan, dalam versi bahasa Inggris mengatakan gini, bagus banget. Christ in us, the hope of glory. Artinya apa? Kristus yang ada di dalam kita adalah harapan kemuliaan. Wow. Harapan kita hanya dalam Kristus, tapi bahasa Indonesia berkata demikian. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka itu orang-orang yang percaya kepada Kristus, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Kristus. Ini merupakan rahasia. Tapi bagi kita, ini bukan rahasia. Yaitu apa? Yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus yang ada di dalam kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, the world, dunia ini bisa hancur, tapi firman-Nya akan tetap teguh. Kristus akan tetap teguh. Perekonomian bisa kacau, tapi firman Allah tetap teguh. Perekonomian bisa tidak ada kegiatan, tapi firman Allah tetap teguh. Firman Allah tetap teguh unconditionally, Bapak Ibu sekalian. Dan itu dia katakan, that is our hope. Bapak Ibu sekalian, apabila ada Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, sudah ada Kristus dalam kehidupan kita, kita masih takut juga. Apa problemnya? Mari kita baca Matius 8. Bapak Ibu, kita baca Matius 8. Matius 8. Saya baca dari sini ya, supaya karena ini hurufnya lebih besar daripada ini. Faktor U, Bapak Ibu sekalian. Matius 8. Haleluya, haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Christ in us is hope of glory. Amin. Amin. Matius 8 ayat 23 ya. This is very famous one ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikut dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, wow, murid-murid Yesus yang sudah menikmati kehidupan bersama dengan Kristus, sudah melihat mujizat demi mujizat yang dilihat oleh Yesus, yang dilaksanakan oleh Yesus. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang buta, membangunkan orang lumpuh. Mereka lihat. Tetapi waktu mereka dalam perahu sedang menyeberangi danau Galilea, mereka tahu danau itu dalam. Dan waktu angin berembus dan air mulai masuk, apa yang mereka lupa. Sebetulnya ada Yesus dalam kehidupan mereka, ada Yesus dalam bahtera mereka, tapi mereka katakan apa? Tuhan, Tuhan tolong kita apa? Kita binasa. Langsung kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. You of little faith. Bapak Ibu sekalian, murid-muridnya ketakutan dan kehilangan harapan. Mereka kehilangan harapan. Semua apa yang mereka pernah lihat, semua mujizat yang mereka lihat hilang. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka sedang masuk dalam permasalahan. Itu yang terjadi pada kita pada saat ini. Mujizat yang Tuhan sudah laksanakan bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tolong keluarga kita. Bagaimana Tuhan memberkati usaha kita. Bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak kita.
Lupa semua. Karena apa? Karena sekarang kita ada masalah. Dan kita lupa, kita panik, kita takut. Dan that exactly happen to Petrus dan kawan-kawannya. Kita katakan, kita binasa. Kita binasa. And Jesus just said, you of little faith. Ternyata ini loh Bapak Ibu sekalian. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Hope cannot be achieved without faith. Pengharapan tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak punya iman. Iman adalah jembatan kita untuk mencapai pengharapan itu, mencapai kehidupan itu, mencapai keselamatan itu, mencapai jawaban itu. Karena itu Yesus mengatakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. If we don't trust Jesus, then whom we would trust? Kepada siapa kita akan pergi? If we don't trust, we don't have faith in Jesus. Kalau kita nggak punya iman kepada Yesus, bagaimana kita bisa mengatakan Jesus in me is the hope of glory? Bapak Ibu sekalian, kita terlalu banyak berbicara mengenai berkat, hidup diberkati, hidup senang bersama Yesus, hidup diselamatkan oleh Yesus. Jehovah Jireh. Wah, kita harus mengatakan Jehovah Jireh. Jesus, you are Jehovah Rapha. Jesus, you are Jehovah Shalom. Jesus, you are Jehovah Rohi, Allah gembalaku. Jesus, you are Jehovah Nisi, Allah my banner. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lupa merawat iman kita. Sehingga waktu masalah ada, all the Jesus, you are Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Shalom, terlupakan semua. Hilang semuanya. Because our faith becomes very little. Kena, jadi ini masalah Bapak Ibu sekalian. Permasalahannya itu Bapak Ibu. Pertama saya katakan, jembatan ke hope itu adalah iman. Jembatan kepada pengharapan itu adalah iman. Oleh karenanya, kita harus bisa menjaga iman kita, supaya iman kita tetap ada. Bapak Ibu sekalian, uniknya, Yesus bilang gini, walaupun kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Tuhan Yesus nggak terlalu peduli dengan how big is your faith. As long as you have faith, Tuhan bisa menolong kita untuk membangun iman kita terus. But if we lost our faith, then God cannot do anything. Kan Tuhan katakan, nggak apa-apa kamu. Kau punya iman yang sebiji sesawi aja. Yang penting percaya aja. Nanti urusannya aku yang bekerja. Aku yang akan menyelesaikan untuk engkau. Bapak Ibu sekalian, ada cerita seorang bapak datang kepada Yesus. Anaknya sedang sakit, anak perempuan kesayangannya sedang sakit. Dan dia bilang, Yesus, anakku sakit. Setiap roh itu datang, anakku membanting-banting diri dan busa keluar dari mulutnya. Aku sudah bawa ke murid-muridmu, tapi mereka nggak bisa menyembuhkannya. Kemudian dia katakan, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah aku, tolonglah kami, dan kasihanilah kami. Ini dalam Markus 9
Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ayat 20 mengatakan dengan sebab itu jika engkau dapat berbuat satu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Segera ayat itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu sekalian, faith kita kecil atau faith kita lagi mati seperti Bapak ini? Dia percaya tapi dia nggak percaya. Dia percaya tapi nggak percaya. Bapak Ibu sekalian, masalah besar kalau kita tidak punya faith. We have no help. Kita tidak punya pengharapan. Tapi di sini dikatakan, orang itu tepat larinya kepada Yesus. Yesus, kalau engkau bisa, tolonglah aku. Waktu Tuhan menyembuhkan, tolonglah aku. Orang yang percaya, yang tidak percaya ini. Aku percaya. Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Wow. Wow, Bapak Ibu sekalian. So the answer, Bapak Ibu sekalian, we must keep our faith alive. Kita harus tetap mempunyai iman kita yang teguh, Bapak Ibu sekalian. Problemnya sekarang ialah, Bapak Ibu sekalian, problemnya itu sekarang ini, bukan saja banyak iman yang kecil, tapi banyak iman yang gak bertumbuh, yang mudah diombang-ombang-ambingkan oleh pergumulan dan persoalan. Iman yang tidak bertumbuh atau iman yang kerdil, iman yang tidak menimbulkan pengharapan. Apalagi percaya kepada hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Karena apa? Iman kita sedang quote-unquote sedang sakit, Bapak Ibu sekalian. Karena apa, Bapak Ibu? Kita nggak pernah kasih makan, Bapak Ibu sekalian. Iman itu tidak pernah kita kasih makan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak makan sehari, apa rasanya? Lapar. 2 hari, aduh lapar banget. 3 hari, lapar banget. Seminggu, 40 hari mungkin ada orang yang berpuasa 40 hari. Masih hidup. 41, mati Bapak Ibu sekalian. Dan kita, firman Tuhan katakan apa? Iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Amin. 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 Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu sekalian, we need to nourish, to nurture, to give food to our faith. Kita perlu untuk senantiasa bersekutu dengan Allah. Kita perlu untuk membaca firman Tuhan. Kita baca tentang bapak-bapak rohani di dalam Alkitab. Bagaimana Abraham, bagaimana Nuh, bagaimana Salomo, bagaimana Daniel, bagaimana Yosua. Mereka hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Dan mereka lihat pertolongan Tuhan yang amin, ya dan amin. Mujizat terjadi. Bapak Ibu sekalian, jangan pikir mujizat itu hanya terjadi pada zaman dahulu. Zaman sekarang pun mujizat tetap terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ingat sekali dalam kehidupan saya. Tapi ini lama sebelum saya menikah. Saya baru ingat karena kita ngomong mengenai mujizat. Saya pulang dari sekolah nyetir, capek, nyetirin mobil. Agak cepat di Jalan Pemuda, Bapak Ibu sekalian. Rumah saya waktu itu masih di Pulau Mas. Agak cepat, mungkin jalannya sekitar 80. Tiba-tiba di depan ada truk yang berhenti tiba-tiba. Dan saya rem. Saking saya rem, saya nggak tahu buat apa lagi. Saya tutup mata, saya hanya rem, Bapak Ibu sekalian. Apa terjadi? Mobil saya terbang, Bapak Ibu sekalian. Terbang, dan ini arah ke sana 2 jalur.
Tapi di sini ada trotoar, ada pohon-pohon. Pas di sana puteran. Tiba-tiba waktu saya buka mata, waktu mobil saya berhenti buka mata, mobil saya sudah di seberang sini, Bapak Ibu sekalian. Di seberang sini, arah yang dari sana. Dan tidak ada mobil satupun yang dari depan. Bapak Ibu sekali, saya mengatakan, the miracle is still valid up until today. Mujizat Allah tetap ada sampai dengan hari ini. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak perlu kasih lihat kita mujizatnya, tapi Dia sudah melakukan mujizat itu di belakang kita, sehingga kita tidak melihat. Karena Tuhan ajarkan kita untuk selalu bersyukur aja. Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Yusuf dibentuk, Bapak Ibu sekalian. Kalau Yusuf orang yang tidak percaya, dia sudah berapa kali frustrasi, Bapak Ibu sekalian. Diangkat, dibanting, itu Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Menjadi anak kesayangan dari bapaknya. Tiba-tiba dibenci oleh kakak-kakaknya. Karena dibenci oleh kakak-kakaknya, dimasukin sumur. Dijual dijual menjadi budak. Dari anak kesayangan dengan semua fasilitas menjadi budak. Dari budak akhirnya apa? Menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga Potifar. Wow. Dari kepala rumah tangga difitnah lagi oleh tante Potifar. Apa? Masuk penjara lagi. Baru naik, dibanting lagi. Dari penjara akhirnya apa? Naik lagi Yusuf. Naik. Dan akhirnya apa? Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bapak Ibu, kalau kita lagi dibentuk oleh Tuhan, jangan putus asa. Jangan berhenti sampai di situ. Tapi bersyukur sama Tuhan. Kadang ada waktunya Tuhan akan angkat lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang terjadi pada Yusuf. Banting diangkat. Itu adalah pembentukan. Bersyukur kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting kita tetap punya iman, kita percaya bahwa kita dalam pembentukan Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang sudah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita menikmati, karena kita tinggal dalam Yesus, kita menikmati kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan akan apa? Menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan apa? Menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So, apabila proses itu terjadi dalam kehidupan kita, katakanlah COVID ini merupakan proses pembentukan Tuhan atas kehidupan kita, usaha kita. Tapi yang paling penting adalah pembentukan Tuhan atas pribadi kita. Atas pribadi kita, atas jiwa kita. Supaya kita dikuatkan, dipersiapkan, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. It's all about process. Life is all about process, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa itu. As long as we have faith to God, as long as we have faith to Jesus, berarti kita masih punya jembatan kepada pengharapan itu. So we don't have to worry even a bit. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bro and Sis. Bagaimana hubungan Bro and Sis dengan Yesus.
Bagaimana iman kita, bagaimana jembatan kita. Jembatan kita masih kuat nggak? Jembatan kita sudah banyak lubang-lubangnya sehingga kita tidak bisa mencapai pengharapan? Apa jembatan kita sudah mulai goyang sehingga kita tidak bisa mencapai kepada pengharapan? Apa jembatan kita masih teguh sehingga ada pergumulan apapun, aku tahu aku tinggal lari pergi doa kepada Dia. Aduh, Bapak Ibu sekalian, saya bersuka cita sekali loh. Saya sangat bersuka cita sekali kalau kita betul-betul ya hidup dalam Tuhan. Mau ada persoalan, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4, ya, Filipi 4 ayat 4-7. Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah, ya, dalam segala hal keinginanmu dalam Allah, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Wow, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud Tuhan apa? Gak usah pusing-pusing, bersukacita aja. Bersukacita itu adalah act of faith, Bapak Ibu sekalian. Waktu kita menghadapi masalah, kita bersukacita aja. Firman Tuhan kata, janganlah engkau khawatir tentang apa-apa juga. Jadi apa? Nyatakanlah semua keinginanmu di dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan mau seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak lebih, nggak kurang. Tuhan mau kita menikmati hidup kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan minggu lalu yang saya bagikan apa? Bahwa Tuhan sudah menang atas dunia ini. Tuhan sudah menang atas dunia ini. Apa yang kita perlu lakukan cuma 3. Mendekat aja kepada Dia, melekat kepada Dia, dan tinggal di dalam Dia aja. Itu aja. Jangan pusing yang lain. God will take care of that. Jadi kemudian ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikir-pikir yang enggak lah. Aduh, nanti gimana nih? Aduh, perusahaan gua akan bangkrut. Aduh, gimana? Anak gua sakit. Aduh, gimana? Anak gua ntar mati. Jangan pikir yang enggak. Pikir aja segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu aja. Masalah yang sulit-sulit, kasih Tuhan Yesus aja. Seperti yang Opung tadi katakan. Kasih saya aja sakitnya. Panasnya kasih saya aja. Kasih saya aja. God is telling to us pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Your faith gak perlu gede-gede amat. Gak apa-apa kecil kok. Gak apa-apa kecil. Yang penting kita tetap ada. Dan sekalipun kecil, sekalipun mau mati, Bapak Ibu sekalian, iman kita. Yesus masih mengatakan dalam Lukas 22 ayat 32. But I have pleaded and prayed for you. Dalam Lukas 22 ayat 32. I have pleaded and prayed for you, Simon, that your faith should not fail. Bahasa Indonesianya Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Bentar ya. Tetapi ini kata Yesus, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Bapak Ibu sekalian, Jesus knows that faith is very important. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Karena apa? Percuma.
Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mengingatkan kita semua termasuk saya. Yuk kita piara jembatan kita, jembatan iman kita piara, kita jaga, kita bersihkan, kita kasih makan, kita bikin sehat, kita baca firman Allah. Karena firman ini yang membuat iman kita bisa teguh, Bapak Ibu sekalian. Sekali iman kita teguh, Bapak Ibu sekalian, pengharapan itu cuman di balik pintu aja. Kita buka pintu, ada pengharapan di situ. But if we have no faith, we lost everything. We lost everything. But I pray today, bahwa kita semua akan punya iman yang teguh. Karena Tuhan yang memegang tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini, saudara sekalian, bro and sis, pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, tadi waktu saya sedang mempersiapkan perjamuan kudus, saya mengambil anggur dan saya menaruh, kemudian Roh Kudus ingatkan, cari gelas yang terbaik di rumah ini. Dan saya akhirnya mendapatkan gelas yang terbaik. Roh Kudus ingatkan, itu adalah darah Yesus. Cari gelas yang terbaik. Dan Tuhan ingatkan juga, Bapak Ibu sekalian, yuk pada pagi hari ini,
Jadi waktu saya mempersiapkan gelas dan piring yang terbaik untuk darah dan tubuh Yesus, Tuhan mau juga kita mempersiapkan tubuh kita yang terbaik untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Yuk kita selesaikan dulu. Ada hal-hal yang tidak benar yang masih harus kita selesaikan. Kita ada hal-hal yang kita menyakiti hati sesama, atau kita menyakiti hati Tuhan. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita minta ampun dulu sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita minta ampun Bapak Ibu sekalian. Pikiran kita, perkataan kita, tutur kata, isi hati kita sucikan, supaya kita memberikan tubuh kita yang terbaik untuk menerima darah dan tubuh Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak yang baik, karena dalam Engkau ada pengharapan. Dan pengharapan itu hanya bisa dicapai dengan iman yang teguh, Bapak yang baik. Terima kasih Engkau mengingatkan kami lagi. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar akan firman Tuhan ini. Kami memberikan tubuh kami yang terbaik Tuhan. Kami mempersiapkan tubuh kami yang terbaik untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Oleh karena Tuhan, apabila ada hal yang tidak berkenan, ada yang mau bertobat lagi pada pagi hari ini, ada yang mau mengatakan, Tuhan aku minta ampun, boleh angkat tangan di rumah, mengatakan, Tuhan aku, hidupku selama ini Tuhan Yesus tidak berkenan kepadamu. Boleh angkat Tuhan, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan pada pagi hari. Tuhan, aku terlalu sibuk Tuhan Yesus dengan permasalahan ini, sehingga aku lupa untuk membangun hubungan dengan Engkau Tuhan, lupa untuk membaca firman Tuhan, lupa untuk berdoa karena aku terlalu sibuk dengan permasalahan COVID ini. Ayo kita angkat tangan, kita bertobat lagi. Apapun permasalahan, yuk kita angkat tangan. Saya juga mengangkat tangan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Aku mengatakan, Tuhan, aku mau berikan lebih baik lagi hidupku untuk Engkau Tuhan. After all that you have done in my life, Lord God, I will give you the best of me, Lord God, for you, Lord God. Aku memberikan prioritas yang utama untuk Engkau Tuhan. Aku memberikan yang terbaik untuk Engkau saja Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk aku. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, dan juga tanganku yang terangkat pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami, sucikan, tahirkan kami, dan layakkan kembali lagi kami Tuhan. Jangan jauhkan roh-Mu daripada kami Tuhan. Tapi roh Allah tetap tinggal dalam kami, dalam kehangatan hubungan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahirkan, sucikan kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pikiran, perkataan, mata kami, pendengaran kami, isi hati kami, apapun juga Tuhan. Kami minta ampun, tahirkan, sucikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengampunannya Tuhan. Dan kami akan siap menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya akan membuat pembaharuan kami lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, yuk kita ambil tubuh Yesus dalam roti ini. Mari kita angkat roti ini tangan kanan kita. Sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus yang kami terima pada pagi hari ini, yang sudah membaharui kami lagi Tuhan, membaharui kami lagi Tuhan, sebagai pribadi-pribadi follower of Christ, pengikut Yesus. Kami hidup dalam iman kepada Engkau, dan kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan kami terima kesembuhan ilahi juga atas setiap tubuh kami, sakit apapun yang jemaat dan kami sedang alami. Dengan tubuh dan darah Yesus yang sempurna adanya, akan menyempurnakan tubuh dan darah kami, sehingga semua penyakit yang ada dalam tubuh kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Migrain, sakit kepala, sakit leher, sakit tulang belakang, kaki yang sering kesemutan, jantung yang suka berdebar-debar, darah tinggi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan tubuh-tubuh yang sudah Tuhan sembuhkan ini akan dipakai menjadi alat-alat Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Semua diberkati? Wah, saya sangat diberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sangat diberkati. Saya percaya bahwa kita semua juga diberkati pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal puji-pujian, penyembahan, persembahan kami sudah bawakan dengan iman juga. Firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami lagi, upaya nggak takut, nggak usah pusing. Ada pengharapan di dalam nama Yesus. Yang penting kami bangun jembatan kami rawat jembatan kami menuju harapan itu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih jiwa. Aku berdoa memberkati Tuhan setiap jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat. Perlindungan, penyertaan, anugerah, kebaikan Tuhan menyertai setiap mereka Bapak yang baik. Thank you God. Thank you Tuhan. Sekarang kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan. Mari jemaat bro and sis, Bapak Ibu sekalian, kita berdiri sama-sama. Kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biar kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan, serta menjaga iman kami supaya teguh Tuhan, menjadi bagian kehidupan kami setiap saat. Biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kami dan menuntun kita semua di jalan yang benar. Biar berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.